Di awal film kita diperlihatkan dengan secari kertas, entah apa tulisan di kertas itu. Tapi itu terlihat seperti catatan togel. Semoga yang suka masang togel tidak melihat isi catatan kertas itu. Di sisi lain, ada pria yang ingin minum tuak. Karena dia nggak punya duit, dia ngambek dan rusuh. Karena ulahnya dia dibekuk oleh tim Gegana, sebut saja dia Suzuki. Karena ulahnya dia diminta ganti rugi oleh si pemilik warung tuak. Karena dia nggak punya duit, dia ingin menukar informasi bahwa akan terjadi ledakan di tempat keramaian. Namun, si Mamang Gegana tidak percaya dengan info dari Suzuki. Sementara di pusat kota, orang-orang beraktivitas seperti biasa. Ada yang pulang kerja, ada yang cuma nongki saja. Nungguin ya, dan ledakan itu terjadi. Akibat dari ledakan itu, banyak orang yang terluka. Setelah ledakan itu, Mamang Gegana dapat info togel. Salah, dapat info ledakan di tempat keramaian dari rekan Mamang Gegana. Di sini Mamang Gegana mulai panik dan percaya. Lalu Mamang Gegana ngadu sama endannya. Lalu kembali lagi ke ruang interview. Di sini Mamang Gegana diceramahin lagi oleh Suzuki bahwa akan ada ledakan berikutnya. Karena Suzuki percaya indera keenamnya tidak akan meleset. Untuk kesian kalinya Todoroki atau Mamang Gegananya Cher Suzuki menanyakan bom berikutnya di mana. Tapi Suzuki malah cuek dan masa bodoh. Kalau kata orang Sunda mah, kumaha aing bae. Bener apa betul? Mamang Gegana mulai bawel nanyain ledakan berikutnya di mana. Tapi Suzuki mau nonton TV dulu agar indera keenamnya aktif dan bisa nerawang lagi. Tapi sayangnya permintaan Suzuki tidak dikabulkan. Dan si Mamang Gegana tetap ngeyel kalau itu pasti bohong. Dan akhirnya, awalnya Mamang Gegana tidak percaya sama Suzuki. Karena dia suka minum tuak ngebacot pun pasti ngawur. Dan tidak lama kemudian, apa yang tidak diperkirakan oleh Mamang Gegana benar terjadi. Ledakan terjadi lagi, Mamang Gegana tidak tahu harus berbuat apa. Ujuk-ujuk pasti lapor sama endannya. Lagi-lagi Mamang Gegana ngadu sama endannya bahwa apa yang dikatakan Suzuki benar terjadi lagi. Akhirnya sang endan mulai bete karena Mamang Gegana nggak bisa mendapatkan info ledakan yang terjadi. Singkat cerita, Mamang Gegana digantikan oleh anggota Densus. Sebut saja dia Ruik. Interview kembali berlanjut. Bukan dengan Mamang Gegana, tapi dengan Ruik dan si kakek Uban. Kakek Uban mulai bertanya, kapan dan jam berapa akan terjadi ledakan bom lagi? Tapi Suzuki, orangnya, kumaha aing? Bukan bapak aing ya. Suzuki memberi 9 pertanyaan kepada kakek Uban. Pertanyaan-pertanyaan terus dilontarkan oleh Suzuki, dan kakek Uban bisa menjawab pertanyaan itu dengan mudah. Biarpun Suzuki suka ngablu kalau ngebacot, tapi kakek Uban tetap sabar dalam menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Suzuki. Karena kakek Uban tahu, nih orang kebanyakan minum tua. Kakek Uban tetap mencoba sabar. Dalam hati kakek Uban, sebenarnya dia ingin sekali mencoba tuak, tapi sayangnya gue sudah masuk geng naga hitam. Tapi kakek Uban terus mendesak agar setiap pertanyaan dipercepat, mengingat ledakan berikutnya akan terjadi di tengah malam. Karena Suzuki sudah kebanyakan nelen tuak, dia tetap bersikeras kumaha aing bae. Suzuki bilang masih ada 3 bom lagi yang akan meledak. 1 setiap jam. Dia tidak mau langsung kasih tahu lokasinya, malah kasih patunjuk-patunjuk yang rumit dan penuh teka-teki. Polisi menugaskan Ruik, negosiator yang sabar dan teliti, untuk berbicara dengannya. Di awalnya, banyak polisi lain yang curiga Suzuki adalah pembuat bomnya sendiri. Tapi seiring bicara, Ruik merasa ada yang aneh. Cara bicara Suzuki kadang seperti anak kecil, kadang tajam, dan seolah-olah dia hanya jadi jembatan untuk menyampaikan pesan, bukan pelakunya. いっそ場所を変えてみるのはいかがです。あ、それはダメです。ここがいいです。ここでないとダメです。 Unek-unek Suzuki terus ditanyakan kepada kakek Uban. Tetapi ketika Suzuki menyebut nama Hasebe, semua orang di ruangan itu terkejut dan kaget. Karena Suzuki dokoh banget sama tuak. Omongan dia kadang suka ngalor ngidul. Mengingat misi ini sangat penting,
kakek Uban dengan sangat sabar mendengarkan bacotan Suzuki. Kalian bisa bayangkan kalau lagi ngobrol sama orang yang udah nelen topi miring, oli bajai, amer, itu rasanya sangat membagongkan sekali. Oke, kita kembali ke ceritanya. Tapi sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian nyeruput kopi dulu. Di ruangan berbeda, para pencari nomor togel sedang berkumpul untuk ngecek nomor mana yang akan keluar selanjutnya. Salah, bukan itu maksud Mimin. Mereka berkumpul untuk mencari info tentang Suzuki. Apakah itu ulahnya dia? Atau memang dia hanya informan saja? Dari latar belakang Suzuki, kasbon di warung-warung, sampai tunggakan pinjol, dicek semua. Kita kembali ke Mamang Gegana. Karena Mamang Gegana sudah nggak ngurusin interview lagi, Mamang Gegana kembali ke rekan kerjanya. Di saat Mamang Gegana lagi gelisah galau merana, tiba-tiba ada pesan masuk di HP Mamang Gegana dari Ruik. Sebelum serah terima jabatan waktu itu, mereka sudah bertukar celana. Maksud Mimin bertukar nomor HP. Isi pesan tersebut tentang HCB. Kita kembali ke interview kakek Uban dan Suzuki. Setelah mendengarkan dengan seksama, Ruik mulai menunjukkan kejantanannya. Maksud Mimin keahliannya dalam membaca pesan yang tersimpan dalam sesi wawancara kakek Uban dan Suzuki. Setelah mendapat teka-teki silang dari Suzuki, Ruik dan yang lainnya langsung sibuk untuk memecahkan telur. Bukan, maksudnya memecahkan teka-teki itu. Dari petunjuk itu, akhirnya mereka menemukan bomnya. Untungnya, setelah menemukannya, bom itu langsung dijinaki. Kalau kata orang plus 62, masih saja disebut untung. Mau apapun kejadiannya dan sudah terluka parah akan tetap saja dibilang untungnya nggak sampai meninggal. Ternyata, bom bukan hanya itu saja. Dan masih ada lagi yang harus dicari. Di tempat lain, Polwan dan Polpri atau polisi pria berhasil menemukan bom yang akan meledak. Tanpa banyak tanya Polpri, langsung begal motor kurir koran itu dan ledakan itu terjadi. Beruntung ledakan terjadi di tempat yang sepi, jadi tidak ada korban jiwa. Haduh, kayaknya Mimin dah cinta sama Konoha. Ada bom meledak masih dikata beruntung. Padahal itu bisa membuat buntung, bukan untung. Oh my god! Wow! Kita berpindah ke Mamang Gegana. Mamang Gegana sedang silaturahmi ke rumah almarhum HCB. Dulu HCB adalah rekan Mamang Gegana sewaktu di Polsek. Mamang Gegana yakin kejadian ledakan bom pasti ada kaitannya dengan almarhum HCB. Singkat cerita, HCB melakukan onani di gedung kosong. Tanpa sengaja Mamang Gegana melihatnya. Lalu Mamang Gegana menyarankan untuk konsultasi ke dokter Boyka. Dari sinilah ada oknum yang memanfaatkan. Hingga berita onani tampil di majalah dewasa. Istri dan ketiga anaknya tak luput dari kejaran paparazi. Karena sudah tak kuat menahan malu, akhirnya HCB bunuh diri. Di film ini kita diperlihatkan kembali dengan wawancara kakek Uban dan Suzuki. Kalau di negara Konoha, Suzuki sudah pasti babak belur tuh disiksa. Karena teka-teki yang begitu rumit, bom kembali meledak. Dan kali ini, korban lumayan banyak. Di saat itulah kakek Uban emosi dan mematahkan jari Suzuki. Tetapi permainan dari Suzuki belum selesai sampai sini, itu berarti sesi wawancara masih panjang. Tak sampai di situ, sekarang korbannya adalah temannya Polwan yaitu Polpri. Dia terluka parah akibat ledakan bom. Sayangnya kakek Uban mulai nyerah untuk interview. Dia menyerahkan kepada Ruik. Di sini Ruik mulai menantang Suzuki. Petunjuk demi petunjuk Ruik dapatkan, hingga akhirnya Ruik tahu kalau bom selanjutnya berada di stasiun. Dengan cepat polisi langsung nyerbu ke stasiun untuk mencari bom tersebut. Karena bom tidak berhasil ditemukan, penutupan kembali dibuka. Dan akhirnya, ledakan terjadi di mana-mana. Polisi yang awalnya merasa memiliki kendali mulai kehilangan arah. Mereka tidak lagi yakin siapa yang sedang memeriksa siapa. Setiap petunjuk yang diberikan Suzuki memang mengarah pada sesuatu yang penting. Tetapi tidak pernah cukup jelas untuk langsung menyelesaikan kasus. Akibatnya, para penyidik harus berlari dari satu tempat ke tempat lain, sambil mencoba menyusun potenggen-potenggen misteri yang berserakan. Lambat laun terungkap bahwa rangkaian ledakan ini mungkin memiliki hubungan dengan sebuah kejadian di masa lalu. Sebuah kasus lama yang pernah mengguncang dunia kepolisian mulai kembali dibicarakan. Nama-nama yang sebelumnya terlupakan perlahan muncul kembali. Dan dari sinilah, para penyidik mulai menyadari bahwa kasus bom ini mungkin jauh lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Yang membuat situasi semakin sulit adalah fakta bahwa Suzuki terus mengubah ceritanya.
Pada satu momen, ia terlihat seperti pelaku utama. Pada momen lain, ia lebih mirip saksi yang mengetahui terlalu banyak hal. Bahkan ada shot ketika ia tampak sama bingungnya dengan orang lain. Karena itulah tidak ada yang bisa memastikan peran sebenarnya dari pria misterius tersebut. Dan setelah Mimin pahami, cermati, awasi, menjelang babak akhir, polisi akhirnya mulai menyusun gambaran besar. Mereka menyadari bahwa bom bukan sekadar alat pembunuhan. Bom digunakan untuk memaksa masyarakat memperhatikan pesan yang selama ini diabaikan. Namun satu pertanyaan besar tetap belum terjawab. Apakah Suzuki benar-benar pelakunya? Ending film sengaja dibuat ambigu. Tidak ada adegan yang secara tegas memperlihatkan Suzuki memasang bom. Tidak ada pula bukti kuat bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan paranormal. Lalu pada yang nonton dibiarkan memilih sendiri. Apakah Suzuki seorang teroris yang sangat cerdas, seseorang yang mengetahui rencana pelaku lain, atau pria misterius yang memang mampu melihat kejadian sebelum terjadi? Dan film pun kelar sudah.